Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di akhir pekan ini ya, bersamaan dengan pernikahan dari putra bungsu Pak Jokowi, Kaisang, yang hari ini menikah di Yogyakarta, dan banyak sekali pasukan yang dikerahkan di sana, bukan hanya ke pasukan, juga kendaraan taktis itu dari Polri, dari TNI, pokoknya suasananya kelihatannya kayak perang gitu ya di Solo dan di Jogja. Nah, tapi saya yang tidak akan ngomongin soal perangnya, tapi soal TNI-nya. Karena sekarang juga lagi heboh juga ini. Deddy Corbuzier ya, ini salah satu apa ya seleb kita. Ini kemarin rupanya mendapat pangkat tituler ya, pangkat letnan kolonel tituler. Jadi sekarang letnan kolonel tit gitu ya. Deddy Corbuzier. Nah, saya akan mengajak Anda untuk ngomong apa sih apa pangkat tituler itu, dan kemudian apa dasarnya kok orang seperti Deddy Corbuzier bisa mendapatkan itu. Dan seperti biasa kalau soal ngomongin TNI, saya pasti akan mengajak Anda ngomong dengan Bung Slamet Ginting. Ini seorang analis dari komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, siap. Kalau ngomongin TNI, saya pikir tadinya yang dapat tituler itu Anda gitu. Kok karena kan Anda cukup intensif gitu di kalangan militer gitu, pergaulan Anda di militer juga luar biasa. Rumahnya malah Deddy Corbuzier yang dapat duluan gitu. Ya. Oke, apa sih Bung Ginting ceritanya ini, kenapa tiba-tiba Deddy Corbuzier dapat pangkat kehormatan itu gitu? Iya, iya. Saya jadi ingat dulu Bung Hersu, tahun 1996, betulan saya meliput ketika Idris Sardi diberikan pangkat tituler. Waktu itu Letnan Kolonel CAJ, Korps Ajudan Jenderal Tituler Idris Sardi. Waktu itu acaranya di Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat di Bandung. Komandannya saat itu adalah Mayor Jenderal Luhut Panjaitan. Nah, Idris Sardi tahun 1996 itu diberikan pangkat Letkol CAJ tituler dalam kapasitas begawan musik gitu ya. Dia punya kemampuan luar biasa dan diberikan tempat di Satsikmil, Satuan Musik Militer Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat. Jadi saat itu memang ketika ada pertemuan dengan Wismoyo Arismunandar sebelum dia digantikan oleh Jenderal Hartono, itu ada pertemuan Wismoyo dengan Idris Sardi. Kemudian Wismoyo menanyakan bagaimana menurut Pak Idris Sardi musik Angkatan Darat. Memang dijawab oleh Idris Sardi, ini parah sekali, di telinga saya nggak masuk gitu. Kemudian terpikirlah oleh Wismoyo dan baru dieksekusi zamannya Jenderal R. Hartono sebagai Kasat, diberikan pangkat tituler tersebut. Dan kapasitasnya memang luar biasa, dia memimpin satuan musik militer Angkatan Darat, dan itu sulit memang kalau dia melatih kemudian posisinya masih jadi sipil gitu ya. Akhirnya Jadi dia langsung dapat posisi, memang dapat job desk-nya jelas gitu ya dengan dia pangkat jelas di waktu itu. Jadi memimpin satuan musik militer Angkatan Darat, dan hasil-hasil karyanya luar biasa. Dia membuat sejumlah mars satuan termasuk Kopassus waktu itu. Jadi kalau kita lihat sekarang satuan musik militer Angkatan Darat hampir di perhelatan internasional segala macam pasti mereka tampil, dan itu adalah buah karya Idris Sardi. Jadi luar biasa. Nah, sekarang kalau kita lihat Deddy Corbuzier kemarin, kita lihat Bung, itu saya terkejut ketika dia memakai tanda pangkat Letnan Kolonel, melati 2, tapi di atas melatinya tidak ada tanda korps, Bung. Jadi Nggak ada itu. polos saja gitu. Polos, malah seperti jenderal. Jenderal kan bintang gitu kan, di bawahnya TNI begitu ya. Nah, itu polos, nggak ada tanda kopnya. Dulu saya lihat waktu Idris Sardi, karena saya juga wawancara dengan almarhum ya, itu ada tanda korp ajudan jenderal. Nah, kemudian
Idris Sardi aja waktu itu diberikan saran oleh Majen Luhut Panjaitan, Pak Idris Sardi, karena Anda sekarang masuk dalam komponen militer, maka gaya hidup Anda juga harus menyesuaikan diri dengan militer. Rajin olahraga ya supaya badannya lebih sterek gitu kan. Ya, ya karena Idris Sardi kan badannya kecil apa gitu ya. Agak kurus begitu Iya. ya, Tapi kalau supaya tampilannya Deddy betul. Corbuzier kan keren, Bung, sekelas dengan Panglima TNI Andika malah badannya. Nah, tapi kemarin itu yang saya lihat Deddy Corbuzier tampilannya bukan seperti militer, Bung Hersu, masih pakai brewok atau jenggot. Itu kan nggak boleh di TNI, itu nggak boleh. Jadi kita lihat dia masih tampilannya seperti itu. Kemudian kita lihat Ada tato bajunya, nggak ya? lengannya. Kalau ada tato ya, Deddy Corbuzier itu ya punya tato ya. Wah, saya belum tahu punya tato apa enggak, saya belum cek Oke. itu. Hmm. Tapi dari tangannya, lengannya itu, lengan bajunya itu terlalu ketat gitu, sehingga ini kok bukan seperti gaya militer. Andika juga sama, dia berotot tapi kan ditutupi oleh baju. Jadi lengan baju Deddy Corbuzier itu terlalu pendek gitu. Nah, persoalannya lagi, kalau kemudian dia sudah masuk dalam ranah militer, apakah siap dengan gaya hidupnya? Misalnya tidak boleh berjenggot, kemudian tidak bisa pecicilan lagi untuk tampil sebagai YouTuber, kan begitu. Dan satu lagi, Bung Hersu, dia harus ikut aturan main militer, tidak bisa ikut pemilu. Jadi hak dia nggak ada nih, hak pilih dia, hak demokrasinya. Kan militer sampai saat Kalau ini apakah itu tituler juga kewajiban-kewajiban semacam itu melekat, Bung? melekat, Bung Hersu. Tetap dia. Karena itu dalam perilakunya, kalau dia melanggar, dia bisa dikenakan pidana militer, Bung Hersu. KUHP militer. Jadi kitab undang-undang disiplin militer juga. Jadi nggak main-main ini. Tidak bisa lagi apakah dia masih mau menampilkan tamu-tamunya seperti yang kemarin, misalnya gay misalnya dan segala macam. Itu nggak bisa. TNI juga mengatur kehidupan dalam medsos, jadi nggak bisa sembarangan. Nah, persoalannya lagi adalah dalam kapasitas apa dia. Nah, kalau kita lihat alasannya kan sebelumnya yang bersangkutan menjadi ikon dari komponen cadangan. Komponen cadangan memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 sebagai sumber daya nasional yang bisa dimobilisasi ketika negara membutuhkan. Nah, setahu saya, Bung Hersu, 2 tahun lalu kebetulan sebagai akademisi saya diundang oleh Kementerian Pertahanan untuk membahas komponen cadangan ini. Di situ ada pangkat-pangkatnya, misalnya lulusan SLTA diberikan pangkat Serda Komcat, lulusan S1 D4 dan S1 itu Letnan 2 Komcat, Hmm. lulusan S2 itu Letnan 1 Komcat, dan lulusan S3 itu atau doktor itu Kapten Komcat. Jadi Hmm. pangkat ini digunakan pada saat dia dibutuhkan, Hmm. bukan kemudian di sipil dia sembarangan menggunakan tanda pangkat Komcat kemana-mana, nggak bisa. Nah, Hmm. persoalannya kok kalau dia menjadi ikon Komcat, kenapa juga harus dikasih pangkat Letnan Kolonel, padahal tidak ada dalam Komcat itu Letnan Kolonel. Jadi ini levelnya kalau tadi apa S3 itu kapten ya. Iya. Wah, Nah, kalau letkol berarti apa nih? Profesor kehormatan dong kira-kira. nggak tahu, Bung Hersus. Ya, Saya ya. nggak ngerti nih. Tentu mesti ditanyakan juga dasarnya apa. Kemudian ini kan memang permintaan dari Menteri Pertahanan kepada Panglima TNI dan juga kepada Kasat, dan disetujui itu. Nah, ini juga mesti kita evaluasi. Kalau keliru ya harus diubah gitu. Kenapa juga harus pangkatnya letkol dan segala macam? Kalau era sekarang ini untuk mendapatkan pangkat letkol
itu setidaknya perlu 20 tahun Bung Hersu kalau dia lulus Apanya itu? dari akademi militer. Oh, oke, Kenaikan oke. pangkat itu sekarang kan satu pangkat sekitar 5 tahun Bung Hersu. Oh, sekarang Jadi 5 tahun ya? dari letdak ke letu 5 tahun, letu ke kapten 5 tahun, kapten ke mayor 5 tahun. Hmm. Dan kemudian kalau dia tidak suslapa kan tidak bisa menjadi letnan kolonel juga, Hmm. kecuali menjelang pensiun dapat pangkat penghargaan lah kira-kira begitu ya. Hmm. Nah, jadi ini yang harus kita kritisi juga, posisinya seperti apa, dalam rangka apa, apakah ini ada kaitannya dengan politik atau Hmm. tidak, apalagi ini tahun politik sehingga orang curiga gitu. Jasanya apa Deddy Corbuzier untuk Hmm. TNI sehingga diberikan pangkat seperti itu. Hmm. Hmm. Kalau kita mengacu pangkat tituler ini sebenarnya sudah diatur di tahun 1959 melalui peraturan pemerintah nomor 36 tahun 59 tentang pangkat-pangkat militer khusus, tituler, dan kehormatan. Hmm. Nah, ini posisinya biasanya dalam kondisi negara dalam siaga perang, Bung Hersu. Hmm. Hmm. Yang saya catat pertama itu kan tahun 59. Sebelumnya yang pertama mendapatkan antara lain ya, Hmm. itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 Hmm. dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan. Dia kan menjadi Menteri Pertahanan tahun 48 sampai 50 dan baru diberikan pangkat tituler Letnan Jenderal tituler itu pada tahun 1950. Kita waktu itu memang dalam situasi setelah agresi militer Belanda, Bung Hersu. Jadi Ya. situasi negara tidak aman, makanya tahun 59 itu Hmm. eh, dibentuklah peraturan itu oleh penguasa keadaan perang untuk bekerja pada Angkatan Perang Republik Indonesia. Jadi Hmm. pasal 40 ayat 1 juga mengatakan Undang-Undang Keadaan Bahaya tahun 1957, maka kepada orang-orang tersebut oleh penguasa keadaan perang diberikan pangkat militer yang sepadan dengan tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Oke. Kita tahu juga Bung Hersu dulu Hmm. ada Daud Bereh ya, Ya. itu diberikan pangkat Jenderal Mayor. Dulu itu belum ada Brigjen ya, jadi Hmm. dari Kolonel Jenderal Mayor karena dia menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Hmm. Hmm. Nah, dia memimpin perang Bung Hersu. Hmm. Nah, jadi ada alasan-alasannya. Ya, ya, Begitu ya. juga yang paling banyak itu tahun 1964 ketika ada komando operasi tinggi Hmm. menghadapi Ganyang Malaysia, Bung Hesu, tahun Koti 1964. ya. Ya, Koti. Koti, betul. Hmm. Itu ada 3 menteri Menko waktu itu pada tanggal 17 Agustus 1964 diberikan pangkat tituler. Yang pertama Subandrio. Hmm. Subandrio itu diberikan pangkat Marskal Hmm. udara Hmm. tituler. Hmm. Dulu namanya Laksamana Udara ya. Hmm. Kemudian Johannes Lemena Hmm. diberikan pangkat Laksamana Laut Hmm. tituler. Hmm. Dan kemudian satu lagi eh, itu diberikan pangkat jenderal tituler. Lupa saya satu lagi ya. Lalu pada pada Agustus sorry pada akhir 1964 juga Ruslan Abdul Ghani Menteri Penerangan Bung Hersu Hmm. itu diberikan pangkat eh, jenderal tituler. Oh ya, satu lagi tadi lupa saya yang 17 Agustus 1964 itu Herul Saleh diberikan pangkat jenderal Hmm. tituler. Jadi memang ada banyak peristiwa yang memungkinkan orang diberikan Hmm. pangkat tituler. Nah, Hmm. di era Orde Baru ada Bung Hersu Siapa? Nugroho Noto Susanto. Menteri Pendidikan waktu itu ya. Ya betul, Hmm. itu juga tidak sembarangan karena
Nugroho Noto Susanto sebelumnya pernah menjadi tentara pelajar selama 4 tahun, Bung Hersu, Oh ya, ya, ya. mengikuti pertempuran-pertempuran. Mhm. Dan Presiden Soeharto memberikan pangkat Brigadir Jenderal tituler kepada Nugroho dalam kapasitas sebagai ahli sejarah. Dia sejarawan kan? Nah, saat itu ada pertarungan dari Front Nasional yang berkiblat ke komunis, itu menulis sejarah yang menolak bahwa peristiwa Madiun itu adalah PKI. Makanya kemudian Soeharto meminta ahli-ahli sejarah dipimpin oleh Nugroho Noto Susanto untuk menuliskan sejarah. Karena itu dia diberikan tempat sebagai kepala dinas sejarah TNI. Jadi ada kapasitas-kapasitasnya. Jadi kembali lagi kepada Deddy Corbuzier, kapasitasnya sebagai apa? Mungkin untuk berperang melawan media sosial atau sebagai YouTuber, kita belum tahu, Bung Hersu. Nah, inilah yang kondisi sekarang. Kita lihat sekarang viral di mana-mana, eh, enak banget dapat pangkat letkol gitu kan. Ayah saya aja nggak sampai letkol, banyak orang bilang begitu, karena saking susahnya itu kan pangkat kedua tertinggi di Korps, Bung Hersu. Jadi kalau kolonel itu pangkat tertinggi, udah paling hebat ya. Kalau jenderal atau perwira tinggi lebih kepada hak prerogatif presiden juga. Begitu, Bung Hersu. Ya. Dan kalau tidak salah di dalam militer itu ada tradisi bahwa pangkat itu mengikuti jabatan gitu ya. Karena Ya, ya orang sering tidak bisa naik pangkat karena tidak ada jabatan yang tersedia kan begitu. betul, betul. Nah, jadi kita nggak tahu ini akan dikasih jabatan apa gitu kan yang bersangkutan gitu. Apakah kemudian kan Komandan seperti batalion Komcat mungkin ya karena letkol kan setingkat komandan batalion gitu. oh iya, Ya. barangkali juga ya kita nggak tahu. Tapi kan di situ tidak jelas misalnya kalau dia di bidang media sosial, barangkali dia korpnya CHB gitu ya, atau Komlek begitu, komunikasi elektro atau perhubungan. Itu kan nggak ada. Tanda pangkatnya mirip seperti jenderal karena nggak ada tanda tanda korpsnya, Bung Hersu. Ya, kita belum tahu jabatan apa yang akan diberikan oleh Kementerian Pertahanan atau Mabes TNI untuk yang bersangkutan ini. Ya. Jadi kita tunggu saja perkembangannya, Bung Hersu. Oke, nah, sebentar, saya mundur sedikit. Kan dia tadi diberi pangkat letkol itu sebagai duta Komcat, begitu ya disebutkannya ya. Ya, Padahal kan ini dua hal yang berbeda ya. Kalau Komcat itu kan dia kepangkatan segala macam itu melekat selama dia di dalam mobilisasi ya. Ketika dia tidak persis. dimobilisasi, dia tidak lagi menggunakan dan tidak ada hak kewajiban dia tidak jalan gitu ya. Iya, Kalau iya. dalam tituler ini itu kan dia melekat pangkat itu meskipun dia tidak dalam mobilisasi gitu. Dan pertanyaan saya berikutnya apakah juga dia dapat hak-hak semacam gaji dan sebagainya gitu kalau dia tituler? Itu ada honornya, Bung Hersu. Jadi ada honor dia sebagai apa namanya penyandang pangkat tituler, ada honornya. Jadi gajinya tentu agak berbeda dengan militer aktif ya, yang memang secara definitif sejak awal mendarmabaktikan dirinya dari sipil menjadi militer. Nah, ini ada honornya. Kita tidak tahu honor yang akan diberikan Kementerian Pertahanan terhadap Dedi, karena kita masih ingin tahu bagaimana pertimbangan kemampuan khusus yang dibutuhkan TNI sehingga Dedi itu dianggap layak mendapatkan pangkat Letnan Kolonel tituler. Karena paling tidak kan dia akan mengemban tugas-tugas TNI dalam rangka menjaga pertahanan negara, Bung Hesu, karena doktrin militer kan seperti itu. Kemudian apakah juga dia siap dengan aturan militer, termasuk yang seperti saya bilang tadi, kehilangan hak pilihnya dalam pemilu. Jadi Dedi ini kalau sembarangan berlaku, dia bisa dikenakan tindakan pidana militer, Bung Hersu. Ya, ya, ya. Ini menarik ya karena
jangan sampai gitu ya, kan sekarang ini lagi di mana-mana perguruan tinggi lagi obral gelar kehormatan ya, doktor hormat, Nah, profesor. Jangan sampai militer juga ikut-ikutan itu, karena jelas berbahaya. Ada konsekuensinya yang sangat serius ketika militer juga melakukan hal yang sama gitu ya. iya, jadi saya pikir tidak boleh sembarangan. Ketika Soekarno itu kan tanda-tandanya udah saya kemukakan tadi ya, misalnya Ruslan Abdul Ghani dalam posisi Menteri Penerangan, dia sedang dalam perang melawan Malaysia ya, dalam wadah koti juga para Menko itu diberikan pangkat karena kapasitasnya seperti itu. Indonesia dalam keadaan perang melawan Malaysia, begitu juga Ya. ketika Sri Sultan tadi. Hmm. Jadi jelas ada tugas khusus, begitu juga era Soeharto Hmm. ketika Idris Sardi atau Hmm. Nugroho atau Susanto, kapasitasnya jelas, tugas-tugasnya jelas, Hmm. dan dia melekat sekali. Kayak Nugroho itu dia profesor, bukan orang sembarangan, sehingga Hmm. layaklah mendapatkan, jangankan brigadir jenderal, untuk mayor jenderal pun dia layak, Bung Hersu. Dia kepala dinas sejarah ya waktu itu, pernah jadi kepala dinas Kepala sejarah. dinas sejarah, iya. Ya, Kalau jadi sekarang ada itu, jabatannya, betul-betul ya, sama seperti Idris Sardi ya, yang jadi semacam komandan korsiknya gitulah ya. iya, iya. Jadi ini kan nggak bisa kemudian uh, hanya diberikan pangkat tituler tapi tidak ada tugasnya. Nah, ini kan jelas diatur sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 57, juga warga negara yang menerima pangkat tituler bisa bekerja pada TNI dan diminta bantuan menjaga keamanan, ikut serta dalam pertahanan, pekerjaan dengan pekerjaan militer lainnya. Kita tidak tahu bagaimana keseharian nanti Deddy Corbuzier, apakah kemudian sebagai YouTuber posisinya arahnya semuanya untuk Komcat, apakah Hmm. masih dengan gaya-gaya populernya, Hmm. perilaku yang tidak sesuai dengan pangkat letnan kolonelnya. Nggak sembarangan letnan kolonel nih, perwira menengah yang dihormati betul, seperti Bung Hersu bilang itu komandan batalion. Bung Hersu, jadi kita ingin tahu juga nanti kelanjutan dari Kementerian Pertahanan mau diberikan tugas seperti apa, karena pertolongan kepada Dedi ini tentu ada maksud-maksud tertentu. Kalau untuk pertahanan oke lah, tapi kalau untuk kepentingan politik praktis ini yang tidak boleh, karena militer harus menghindar dari posisi politik praktis. Yang menarik adalah karena Menteri Pertahanan Prabowo juga kemungkinan akan maju dalam Pilpres Pilpres. mendatang. Hmm. Jangan sampai kemudian ini dijadikan atau dimanfaatkan untuk menjadi jubir atau uh, timnya Prabowo dalam Pilpres. Itu nggak boleh, karena Ya. posisinya dia tidak boleh Terlibat dalam persoalan melakukan politik ya. politik praktis ya. Ya, ya, Iya, ini kan harus dia sekarang politiknya udah harus politik negara, dan itu ya. Sabta Marga jelas, poin pertama dan kedua itu menjaga Pancasila dan Undang Dasar 45, Bung Hersu. Yes. Baik, Bung, gini-gini perlu penjelasan lebih lebih jauh gitu ya tentang posisinya seperti apa, karena tadi kita sebut bahwa di tentara itu memang aturan-aturan semuanya itu jelas, dan jangan sampai kemudian karena akomodasi kepentingan politik semua itu jadi dilanggar gitu ya. Ya, bukankah memang ada larangan juga, Bung Hersu, larangan untuk aktif di media sosial? Nah, gimana dengan Oh. Dedi yang aktif gitu? Hmm. Jangankan tentaranya, Hmm. istrinya aja nggak boleh, Bung Hersu. Oh iya Ya iya kan? iya iya Kita iya. lihat kan istri dari Komandan Kodim waktu itu, Hmm. suaminya dicopot karena istrinya aktif di medsos. Begitu juga ada Sersan gitu, Babinsa, istrinya juga mengomentari dulu kasus Wiranto yang Nah, ditusuk gitu ditusuk kan, ya. Hmm. peristiwa itu Ya. juga suaminya di sel gitu. Nah, saya khawatir kemudian Deddy Corbuzier siap nggak untuk di sel kalau kemudian aktif di medsos begitu. Ini Ya. konsekuensi yang barangkali
orang tidak memahami bahwa ada aturan-aturan militer yang sangat ketat, termasuk kehilangan hak-hak seperti orang sipil bisa bebas, tidak boleh misalnya perwira kan nggak boleh naik bus sambil bergelantungan segala macam, nggak bisa Jadi sembarangan Bung Hersu. nggak mungkin. Perilakunya juga begitu, nggak bisa Ya, lagi dia Dedi pakai ya, kaos kan Bung Hersu iya, iya, kemana-mana. ya, ya. Oke. Siap. Baik, terima kasih Bung Teramat Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.